Di depan saya sekarang udah ada box yang berisi banyak banget barang-barang ya. Ini adalah cover buat pipa AC teman-teman. Jadi ini nantinya akan menutupi pipa AC yang kita pasang di instalasi rumah. Jadi buat pemanis tampilannya. Jadi nggak kelihatan cuma pipa AC aja seperti itu. Ini terbuat dari bahan plastik atau PVC ya mungkin. Ini ada cover-covernya. Kemudian ini adalah cover pipa AC. Mereknya itu pelafalannya mungkin Reveng gitu kali ya. Jadi ini bakal saya pisah-pisah terlebih dahulu. Kita dapat skrunya, dapat bautnya. Nah, ini saya mau ngasih tahu, ini udah habis ya. Yang di sini udah tinggal yang panjang aja. Saya mau bahas yang ini dulu, teman-teman. Jadi ini fleksibel. Nih, dia bisa ditekuk seperti ini atau seperti ini, teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan dan juga ini bisa dipanjangin ya. Tapi dipanjangin ini terbatas space-nya. Bagian dalamnya seperti ini. Ada dua, saya belinya dua nih. Kemudian berikutnya namanya shock teman-teman. Jadi buat nyambung antar pipa seperti ini teman-teman. Ini shocknya berfungsi untuk nyambung dari pipa ke pipa atau dari mungkin ini bisa nih fleksibel. Jadi dimasukkan seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk bagian-bagiannya, ini tuh yang ada lubangnya, dia di belakang. Jadi ini nanti dipasang ke dinding seperti ini teman-teman. Nah, ini dibor, kemudian dikasih skru seperti itu. Kemudian setelah ini dipasang, kita bisa tutup. Kemudian ini ada slot dua lubang atas sama bawah. Nanti dipasang skru ini yang tadi kita dapat nih. Ini ada tulisan emboss merek apa? Tulisan Cina atau ya? Saya nggak tahu sih ini. Seperti itu. Ini apa kayak semacam penguat lah ya. Jadi dia biar nggak bengkok seperti itu teman-teman. Ini untuk shocknya. Kemudian saya juga beli keni. Nah, keni ini ada dua macam teman-teman. Ini satu sama ini dua nih. Jadi ini tuh untuk yang L dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ini di sini pipa, di sini juga pipa. Jadi untuk instalasi yang belok seperti ini dari atas ke bawah seperti itu. Sedangkan untuk yang ini itu dipakai untuk di sudut dari dinding teman-teman. Jadi ini pipa masuk ke sini satu, kemudian keluar ke sini satu. Tahu ya apa bayangannya ya? Nih saya bandingin lagi nih. Seperti ini. Kurang lebih. Jadi beda sudut seperti itu. Ini juga sama. Oh, kalau ini tuh dia nggak ada lubangnya, teman-teman. Jadi dari sana nggak dikasih slot untuk lubang dipasang ke dinding. Ini bagian belakang. Kemudian ini depannya nih. Untuk lubang skrunya ada di sini satu, sini satu. Kalau teman-teman mau dibor sendiri, dikasih lubang juga bisa sebenarnya. Tapi dari sananya tuh nggak ada slotnya ya. Mungkin emang anjuran pemakaiannya khusus yang ini tuh nggak dibor. Jadi apa karena dia posisinya ada di sudut, mungkin nggak bakal ada pergerakan seperti itu. Nah, bedanya dengan ini, kalau ini ada teman-teman, ada tiga lubang, 1, 2, 3 yang disediakan buat nanti kita bisa ngasih screw di sini untuk dipasang ke dinding. Setelah dipasang, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Ada 1, 2, 3 slot lubang untuk screw ini nih. Bagian dalamnya seperti ini. Kemudian ini yang terakhir yang saya beli.
Ini ada dua bagian teman-teman. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian yang belakang. Kemudian ini bagian yang depan. Jadi ini tuh dipakai buat penutup lubang ya. Kalau misalkan teman-teman bikin jalur pipa AC, kemudian di situ ada butuh buat jalur kabel, jalur drainase pipa, kemudian buat pipa AC-nya yang kita ngelubangin dinding, kemudian jalurnya tadi tuh instalasinya kita harus keluar dari ruangan itu, kita pakai ini teman-teman. Jadi misalkan dari sini nih ada instalasi kabel, pipa dan juga drainase seperti itu ya. Kan dinding kita lubangin, kita pasang ini, nah kemudian kita tutup nih seperti ini. Jadi meskipun lubang dindingnya itu nggak rapi, nggak bulat seperti itu bisa kita akalin dengan tutup seperti ini karena ini space-nya lumayan luas ya. Seperti ini teman-teman. Yang kita pasang pertama itu yang bagian belakang ini, yang kecil. Ada satu lubang disediain buat kita bor, kemudian kita screw. Setelah selesai, kita pasang nih bagian yang kedua. Nah, seperti ini. Ini ada slot screw-nya, 1, 2. Kemudian ini ada lubang juga disediakan dari sana buat di screw atau dipasang di dinding, teman-teman. Jadi kita bor, kemudian kita kasih screw. Untuk penampakan dari belakangnya seperti ini. Ini kurang lebih ya. Jadi ini ada segini luasan lubang yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Misalkan teman-teman lubangnya cuma kecil nggak masalah, tapi maksimalnya segini sih. Jadi nggak bakal kelihatan meskipun kita pasang nih, nggak kelihatan seperti itu teman-teman. Kemudian pipanya. Ini pipanya teman-teman. Ini normal panjangnya itu 1 meter. Kalau kita beli utuh ya 1 meter. Nah, ini juga ada 2 bagian. Bagian belakang itu yang ini. Jadi ini ada profilnya teman-teman. Ini kelihatan kan? Ada tekukannya seperti itu. Ini tuh di bagian dipasang di bagian belakang ya. Nah, seperti ini. Yang ini yang rata. Ini polos teman-teman. Rata. Ini dipasang di depan. Pemasangannya pun mudah karena dia pakai model klip seperti itu teman-teman. Nah, nih. Kelihatan ya. Jadi ini ada semacam pengaitnya atas sama bawah. Maksudnya seperti itu. Nah, apakah ini perlu dilubangi ketika kita masang di dinding? Kalau dari sana, dari makernya tuh nggak ada lubang ya. Di sini nggak disediain lubang sama sekali. Nih, nggak ada lubang sama sekali teman-teman. Jadi ini menurut saya kita nggak perlu bikin lubang baru di sini, nggak perlu kita bor karena ini kan nanti bakal dikonek ke shock ya, shock atau langsung ke keni seperti itu. Misal nih, ini kita dari shock, ini tuh udah ada lubang teman-teman, udah ada lubangnya. Jadi nanti pasti bakal kejepit sama si konektor shock ini atau keni lah. Nah nih coba pakai keni, ini juga bisa. Oh dan ini ya tadi kelewat nggak saya jelasin. Ini tuh ada stopper. Jadi di setiap profil dari aksesoris pipanya tuh ini ada kayak garis. Ini juga. Kemudian ini saya kira itu dari tadi ini untuk penguat jadi kayak biar dia nggak gampang tekuk gitu. Ternyata ini buat kayak semacam pembatas stop dari
si pipa. Jadi misalkan kayak gini nih, dia nggak bakal kebablasan teman-teman. Dia nggak bakal kebablasan sampai ke dalam, karena ya itu udah ada ini stoppernya nih. Atas ada, iya atas, bawah juga ada. Dia nggak bakal kebablasan. Buat yang keni juga sama, seperti itu. Yang siku 90 derajat ini pun juga sama teman-teman, ada 1, 2. Nah, seperti itu. Balik lagi tadi, saya kan jelasin soal ini penyambungannya. Nah, seperti ini. Jadi ini kan nanti ujung sama ujung bakal ketemu dengan aksesorisnya teman-teman. Ujung sini juga, misalkan seperti ini. Nah, yang perlu dibaut hanya aksesorisnya ini aja nih. Jadi kayak konektornya ini yang perlu. Ini kan kita bor ke dinding nih, 1. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita bor juga. Ini di posisinya ada di tengah-tengah, kejepit gitu. Jadi kita nggak perlu ngebor si ini, si apa pipanya. Oh sorry, si yang lurus nih, cover yang lurus ini teman-teman. Seperti itu. Jadi misal coba saya pasang ya. Nah, dengan saya pasang nih. Kemudian ini anggaplah saya udah masang di dinding seperti itu. Ini saya pasang seperti ini. Ini posisi udah dibor ya. Ini posisi udah dibor. Kemudian saya pasang. Nah, udah deh. Jadi dia harusnya sih apa? Nggak akan goyang teman-teman, nggak akan lepas. Ini yang satu juga sama. Nah, seperti itu. Jadi hanya bagian ujung sama ujung ini aja yang dibor. Lagi pula ya, lagi pula. Ini saya akan coba perlihatkan penampang dari atas teman-teman. Nah, anggaplah ini udah dibor nih. Kan ada lubang ini yang ke dinding. Kalaupun nanti ini kita kasih lubang, ini kita kasih lubang, otomatis kan lubangnya kita taruh yang di sebelah sini nih. Kalau di sini kan karena ada profil cekungannya, dia nggak nempel ke dinding ya. Jadi yang nempel ke dinding sini. Itu nempel ke dinding kalau belum diberi si konektornya ini teman-teman. Kalau seperti ini kan kita kasih lubang, misalkan ini bisa nempel sempurna ke dinding ya. Cuma saat ini kita pasang, kita pakai ini, ada space teman-teman, ada jarak segini nih. Jadi ada bukan tebel, ada jarak nih. Ada jarak segitu teman, setebel ini nih, setebel konektornya ini. Jadi kalaupun ini kita lubangi, ini kita pasang ini, terus kita lubangin juga, saat ini kita screw ke dinding, pasti ini jadi kepaksa kayak ketekan ke dinding gitu ya. Kalau saya sih, menurut saya mending ini aja, ini nggak usah dilubangi seperti itu. Toh dari sananya juga ini nggak dikasih slot buat lubang dipasang ke dinding teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk skrunya coba saya buka ya. Nah, skrunya seperti ini. Ada ralat sedikit teman-teman, khusus untuk keni yang seperti ini ya. Jadi kan saya tadi bilang di sini nggak ada lubang, nggak ada slot lubang, nggak disediain dari sana untuk kita skru ke tembok. Seperti ini kan tadi ya. Jadi ini di belakang dan ini di depan. Dan di sini nggak ada slot lubang sama sekali. Ternyata alasan kenapa ini nggak dikasih lubang teman-teman, ya alasannya saya baru tahu nih, baru ngeh. Jadi pemasangannya tuh seperti ini kan ya, belakang depan. Tapi yang betul ini tuh bisa depan belakang teman-teman. Jadi bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah di sini tuh ada emboss merek nih, di bagian belakang dikasih sorry,
di bagian yang saya kira ada di belakang tuh ada emboss mereknya. Wah, betul. Ini nih. Ini kan bagian depan ya. Ini ada slot 3 untuk lubang ke dinding. Ini bagian belakang. Bagian belakang semuanya tuh polos. Nih, semuanya polos teman-teman. Apalagi ini juga. Nah, ini polos nih. Semuanya tuh emboss merek ininya. Nih, mereknya ini ada di bagian depan. Kan bagian belakang nih, bagian depan ada embossnya. Dan yang tadi pun, nah ini dia. Ini ternyata tuh di sini ada embossnya, makanya saya mikirnya ini bisa di bagian depan dong. Dan aplikasinya tuh sebenarnya ini, nah jadi untuk seperti ini di sudut dinding seperti ini bisa kebayang ya. Jadi ini pipa ke sini dan ke sini. Itu aplikasi yang opsi pertama. Opsi kedua, nah aplikasi opsi kedua tuh seperti ini dia. Saya baru ngeh nih. Jadi di sini tetap dikasih emboss merek. Kalau pemasangan instalasinya dia menemukan situasi yang harus dipasang seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Bisa seperti ini. Bisa juga nah kayak gini, anggaplah ini full dinding ya. Jadi gini teman-teman. Jadi untuk instalasi yang teman-teman harus belok dari sini, kemudian ke sana, belok lagi, ya seperti ini pemasangannya. Satu, ini ada pipa ke sini. Kemudian di sini kita kasih lagi seperti ini, kita balik. 2. Seperti itu. Jadi ini slot buat skrunya bisa dari sini atau dari sini. Jadi seperti itu teman-teman. Tambahan informasi lagi yang saya baru ngeh belakangan ya.